Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dita Aristia Yunis, Endah Fenita Rahayu Putri, Evi Pusriyati, Intan Anindya Mayangsari, dan Linda Ayu Nintias akan menunjukkan hasil pameran akhir perkuliahan dari kelompok kami. Mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 kelas PGSD 09 Universitas Muhammadiyah Malang. Pameran kali ini merupakan hasil dari kegiatan praktik pembelajaran terbimbing pada peserta didik kelas 5B SDN BJ 01 Batu. Hasil dari kegiatan tersebut adalah modul ajar, media pembelajaran, dan juga dokumentasi. Mulai dari yang pertama adalah modul ajar. Pada modul ajar, yaitu modul ajar IPAS dengan materi peredaran darah manusia yang disusun untuk kelas 5. Berikut adalah tampilan modul ajar yang disusun pada kegiatan pembelajaran terbimbing di SDN BJ 01 pada PPL 1 PPG Prajabatan. Adapun latar belakang kelompok kami memilih materi IPAS, materi peredaran darah manusia, yaitu dikarenakan pada saat melakukan kegiatan praktik pembelajaran terbimbing, subtopik yang sudah dilaksanakan mencapai materi tersebut, sehingga pada saat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru model berdiskusi dengan guru pamong untuk menentukan media apa saja yang akan digunakan pada pembelajaran yang akan direalisasikan pada kelas 5B. Pada modul pembelajaran terdiri dari identitas modul. Identitas modul pada modul ini adalah penyusunan, yaitu Endah Fenita Rahayu, Sekolah SDN BJ 01 Batu dengan mata pelajaran IPAS fase dan kelas fase C kelas 5 dengan elemen ilmu pengetahuan dan sosial pada subbab peredaran darah manusia dan alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Adapun desain asesmen pada modul yang telah disusun yaitu memiliki 4 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua, asesmen sumatif, ketiga, asesmen formatif, dan keempat, asesmen unjuk kerja. Selain itu, sebelum menyusun modul pembelajaran, kami menemukan profiling peserta didik. Profiling peserta didik sebagai berikut. Peserta didik di kelas 5B SDN BJ 01 Batu terdiri dari 26 siswa dengan 12 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan yang memiliki rentang usia antara 10 sampai 11 tahun. Perkembangan kognitif peserta didik pada usia ini termasuk pada tahap operasional konkret. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, karakteristik belajar peserta didik di kelas ini mayoritas
memiliki gaya belajar audio visual. Adapun teori perkembangan yang terdapat pada modul ini yaitu yang pertama, teori konstruktivisme Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Yang kedua, ada teori sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengalaman sosial. Dengan model pendekatan dan metode. Dengan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. Untuk pendekatannya adalah saintifik dengan menggunakan TPECK dan pembelajaran berbasis taman siswa. Adapun metode yang dipilih adalah dengan ceramah, diskusi, tanya jawab antara peserta didik dan juga pendidik, penugasan kepada peserta didik, dan juga presentasi kelompok yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Setelah modul pembelajaran, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan praktik pembelajaran terbimbing pada PPL 1 di SDNBJ 1 ini untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, yaitu menggunakan LKPD, PowerPoint, dan juga media konkret. Yang semua ini adalah menggunakan materi peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada LKPD. LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif dan dapat meningkatkan aktivitas serta prestasi belajar. LKPD merupakan singkatan dari lembar kerja peserta didik. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi oleh peserta didik. Berikut adalah hasil dari LKPD yang telah disusun dengan materi sistem peredaran darah pada manusia pada PPL 1 di SDNBJ 1 khususnya untuk kelas 5B. Manfaat dari LKPD adalah yang pertama, mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Tiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Keempat, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Yang selanjutnya ada PowerPoint. PowerPoint adalah media yang digunakan pada pembelajaran ini, yaitu tentang materi peredaran darah pada manusia.
Suatu kegiatan belajar mengajar membutuhkan media pembelajaran tertentu yang sangat menarik. Contohnya adalah media PowerPoint. Pemilihan pada media ini tidak terlepas dari pertimbangan perkembangan zaman yang maju dan serba modern yang sudah menggunakan teknologi yang tinggi dan juga canggih. Berikut adalah contoh dari penyusunan PowerPoint pada pembelajaran dengan materi peredaran darah di kelas 5B SDN BJ 01 Batu. Manfaat dari PowerPoint adalah dengan adanya PowerPoint ini dapat memudahkan bagi guru untuk membuat media sesuai dengan materi yang akan dipelajari di kelas. Dengan PowerPoint atau perangkat lunak lainnya dapat menjadikan kegiatan presentasi menjadi mudah, dinamis, dan sangat menarik sehingga dapat menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menggunakan media konkret. Media konkret di sini juga tentunya sesuai dengan materi perkembangan peredaran darah pada manusia. Media pembelajaran konkret menggunakan barang seperti karton, kertas putih, lampu, kabel, spidol, yang semua itu disusun secara menarik hingga menyerupai peredaran darah manusia supaya siswa dapat tertarik tidak hanya dengan media PowerPoint, tidak hanya dengan bahan ajar, tetapi siswa dapat melihat langsung media konkret yang telah diciptakan untuk pembelajaran tersebut. Media pembelajaran adalah media segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sarana untuk menyampaikan informasi pembelajaran pada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemauan peserta didik untuk belajar. Manfaat dari media pembelajaran konkret yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga perhatian peserta didik dapat meningkat dan dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar. Bahan pengajaran yang akan disampaikan oleh guru akan lebih jelas maknanya, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan dan menjadikan pembelajaran yang lebih bervariasi. Selain menggunakan PowerPoint, menggunakan media pembelajaran konkret, di sini kelompok kami juga menggunakan media yang lain seperti video pembelajaran. Video pembelajaran memiliki kelebihan yaitu yang pertama, video dapat memberikan kemudahan dalam memahami materi yang diterima oleh peserta didik. Yang kedua, mengatasi adanya keterbatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Video pembelajaran di sini digunakan untuk menarik perhatian siswa
sekaligus menarik minat dan motivasi belajar siswa, karena siswa dapat memperhatikan dan juga lebih tertarik dengan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan diharapkan mampu untuk menerima materi dan pembelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya adalah dokumentasi pembelajaran yang telah dilakukan pada PPL 1 di SDN PJ 01 Batu. Dokumentasi hasil kegiatan di sini terdiri dari dokumentasi saat mengajar di kelas dan juga hasil dari pekerjaan siswa dan diskusi siswa mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Di sini terlihat siswa sangat terantusias dan sangat motivasi dengan belajar di kelas dan juga dengan berbagai macam media pembelajaran yang dipilih seperti media konkret, PowerPoint, dan juga video pembelajaran. Siswa di sini dapat berdiskusi dengan kelompok atau rekan kelompok dan menyampaikan pemikiran serta menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan setelah selesai pembelajaran dan semua siswa menunjukkan hasil dari pekerjaan mereka selama berdiskusi di kelas. Berikutnya juga ditampilkan hasil karya siswa. Hasil karya siswa berikut dihasilkan melalui proyek secara berkelompok. Siswa diberi LKPD dan juga menyelesaikan proyek yang telah terdapat pada LKPD untuk menggambar peredaran darah sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Baiklah, sekian hasil pameran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.